Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Project Based Learning UMKM Burjo Ambucuy 4. Yang pertama ada latar belakang proyek, yaitu transformasi Warung Burjo. Warung Burjo atau Warmindo ini telah berevolusi menjadi penyedia aneka kuliner harian utama bagi kalangan mahasiswa dan masyarakat urban. Namun pengelolaan operasional keuangan internal pada sektor ini mayoritas masih bersifat konvensional tanpa sistem pencatatan yang terstandarisasi dengan baik. Terus ada organisasi praktik akuntansi, kurangnya pengarsipan transaksi yang terstruktur seringkali menyulitkan pemilik dalam mengidentifikasi kebocoran kas atau menghitung profitabilitas real. Proyek ini hadir untuk mengaplikasikan siklus teori akuntansi dasar ke dalam operasional nyata guna mendukung keberlanjutan bisnis UMKM. Yang kedua ada tujuan utama kegiatan, yaitu identifikasi sistem, memetakan komponen alur kas masuk, kas keluar, dan struktur biaya operasional harian secara detail. Terus rekapitulasi transaksi, mengolah data mentah bukti transaksi bulan Mei 2026 menjadi entry informasi akuntansi yang baik. Terus penyusunan output, yaitu menghasilkan output berupa jurnal umum, laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca akhir. Selanjutnya ada profil Burjo Ambucuy 4, yakni dengan nama usaha Burjo Ambucuy 4 yang dimiliki oleh Ibu Siti Sutiana yang berlokasi di Jalan Ring Road Utara, Surakarta. Tahun berdirinya adalah 2019 yang sekarang berjalan 7 tahun. Kemudian memiliki tenaga kerja 5 orang staf operasional dengan waktu operasional 24 jam penuh dengan sistem shift. Selanjutnya infrastruktur kasir yakni menyediakan opsi tunai dan non tunai atau QRIS. Karakteristik menunya yakni varian olahan mie, magelangan, para dan aneka SSR. Selanjutnya metodologi riset lapangan. Yang pertama ada wawancara struktural, yakni wawancara tatap muka langsung dengan pemilik untuk menggali modal awal, struktur upah, dan beban sewa bulanan. Yang kedua ada observasi lapangan, yakni mengamati langsung dinamika pelayanan, frekuensi transaksi, konsumen, dan pengisian stok bahan baku utama. Yang ketiga ada dokumentasi data, yakni mengumpulkan dan memilah nota belanja supplier, struk harian, serta estimasi kas kecil di laci kasir. Ini adalah merupakan laporan keuangan dari Burjo dari 1 Mei 2026. Ini merupakan neraca saldo. Kas di tangan itu 10.900.000, kelengkapan warung 600.000, perawatan operasional 3.500.000, dan modal awal milik itu adalah 15 juta. Dan total jumlahnya yaitu 15 juta. Yang selanjutnya yaitu rekapitulasi arus transaksi pada bulan Mei. Ada komponen pendapatan dan aset. Total omset penjualan 18.600.000, pembelian perlengkapan tambahan 600.000, investasi peralatan baru 3.500.000, dan pengambilan pribadi atau privo yaitu 500.000. Dan komponen beban operasional yaitu ada beban pulakan bahan baku yaitu 3.600.000, beban upah gaji karyawan 3.600.000, beban sewa kios bulanan yaitu 1.200.000, dan beban listrik, air, dan wifi yaitu 1.100.000. Jadi selanjutnya masuk dalam neraca saldo akhir 31 Mei 2026. Yang pertama ada kas di debit 15.400.000, yang kedua ada perlengkapan di debit 1.200.000, selanjutnya peralatan 7 juta dari debit, modal pemilik 15 juta dari kredit, pendapatan penjualan 18.600.000 ada di posisi kredit, total beban usaha 9.500.000 ada di debit, priva dari 500.000 di debit. Totalnya ada 33.600.000. Selanjutnya ada laporan keuangan akhir, mana laporan laba rugi, pendapatan operasionalnya 18.600.000, total pengeluaran beban ada 9.500.000, laba bersih jadi 9.100.000. Selanjutnya ada laporan perubahan modal, di mana modal awal 1 Mei ada 15 juta, kontribusi laba bersih 9.100.000, dan juga pengurangan privo 500.000. Jadi modal akhir ada 23.600.000. Berikutnya ada analisis hasil evaluasi keuangan dengan 48,19% net profit margin. Evaluasi kesehatan finansial, tingkat profitabilitas bisnis tergolong sangat tinggi untuk skala UMKM kuliner, di mana warung mampu mempertahankan margin bersih hampir menyentuh angka 50%.
Temuan evaluatif yaitu rasio likuiditas kas sangat aman. Kendala utama terletak pada ketiadaan alokasi penyusutan atau depresiasi berkala untuk aset peralatan tetap. Selanjutnya ada rekomendasi manajerial, yaitu yang pertama dengan pemisahan rekening bank. Sangat disarankan membuka rekening perbankan terpisah khusus usaha demi menghindari intervensi belanja rumah tangga pemilik. Yang kedua ada sistem catat terjadwal, mengimplementasikan pencatatan mutasi kas fisik terjadwal setiap pergantian shift jaga pramusaji agar selisih angka terminimalisir. Yang ketiga ada integrasi aplikasi UMKM, yaitu beralih menggunakan aplikasi pencatatan pos keuangan gratis berbasis Android seperti Buku Warung demi otomatisasi laporan kualitas harian. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.